Terima kasih Pak Moderator, Pak Sokeh, atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini jam-jam kritis, jam-jam ngantuk. Harusnya ini peregangan dulu nih. Ya, mudah-mudahan yang menyimak dari peserta dari daring masih mengikuti materi ini yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan tentang pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga sanitasi lingkungan P2KB TSL. Sebenarnya pedoman ini sudah lama ya, sejak STR pedoman ini sudah ada. Namun sekarang beriringan dengan adanya perubahan-perubahan kebijakan maupun perubahan peraturan, sehingga pedoman ini perlu direvisi. Nah, yang kami sampaikan adalah pedoman yang telah direvisi, karena pedoman yang lama yang sudah dipakai selama ini itu diterbitkan sebelum 2010 ya, jadi sebelum ada PP 66, sehingga kompetensi yang tercantum di dalam P2KB yang lama itu belum sesuai dengan SKKNI tadi yang disampaikan Pak Dwi Joko, maupun sesuai dengan standar profesi yang telah diterbitkan. Jadi pedoman ini bertujuan untuk sebagai acuan untuk penilaian pengembangan profesionalitas dalam rangka menjaga dan mengembangkan kompetensi tenaga sanitasi lingkungan melalui penghitungan satuan kredit profesi. Adanya perubahan atau review dari P2KB yang lama karena terbitnya Kepmenaker nomor 232 tahun 2020 tentang SKKNI tadi, kemudian adanya Kepmenkes nomor 4788 tahun 2021 tentang standar profesi tenaga sanitasi lingkungan, dan adanya diterbitkannya Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan, sehingga perlu ada penyesuaian dalam, terutama dalam keterampilan ya, dalam ranah profesional yang nanti akan lebih banyak kegiatannya dibanding dengan P2KB yang lama, sehingga yang P2KB yang lama yang menggunakan saat ini menggunakan aplikasi portofolio itu dalam proses revisi untuk menyesuaikan dengan P2KB yang baru. Ya, next. Jadi ini regulasi yang terkait dengan terbitnya P2KB TSL mungkin sudah banyak dibahas tadi, PP 66, kemudian ada Undang-Undang 36 2014 itu yang mewajibkan STR. Nah, saat ini dengan Undang-Undang 17 2023 yang ditetapkan dengan STR yang seumur hidup, sehingga akan ada aturan baru dengan diberlakukannya nanti dikaitkan dengan SIP ya, untuk penerbitan SIP. Jadi semua yang melakukan pelayanan di puskesmas atau di rumah sakit atau di Pasienkes harus mempunyai SIP. Nah, dalam SIP perpanjangan SIP itu setiap 5 tahun itu harus memenuhi kredit profesi ya, SKP. Jadi walaupun STR sudah seumur hidup, tapi P2KB ini tetap bisa tetap digunakan untuk mengumpulkan SKP
yang akan dipakai untuk perpanjangan SIP. Kalau selama ini adalah perpanjangan STR. P2KB ini nanti akan dipakai untuk memasukkan di dalam aplikasi borang-borang, tapi waktu selama ini memang untuk perpanjangan STR dengan memenuhi angka kecukupan SKP. Namun P2KB TSL ini tetap gunakan untuk selanjutnya adalah dalam rangka mempertahankan kompetensi. Jadi bisa digunakan selain untuk SIP juga untuk pemenuhan angka kredit yang lain. Ya, next. Yang akan kita bahas saat ini adalah tentang pembobotan untuk TSL terampil, pembobotan untuk TSL ahli, dan pengelompokan kegiatan atas 5 ranah. Ya, next. Ya, terus. Nah, ini langsung saja kita lihat. Next. Nah, di dalam pembobotan ini untuk terampil itu diharapkan ada 5 ranah. Untuk pembelajaran proporsinya 15%. Dengan catatan bahwa ini wajib dicapai. Untuk pembelajaran itu adalah untuk pendidikan dan pelatihan. Nah, itu 15%, tapi kalau melebihi 15%, antara 15% sampai 25%. Tapi kalau melebihi 25%, kalau SKP-nya kebanyakan nggak bisa dipakai untuk untuk ranah lain. Untuk keprofesian itu 60% proporsinya, SKP-nya 30 sampai 37,5. Nah, yang wajib dicapai ya. Jadi 60 sampai 75%. Tapi kalau kelebihan misalkan dapat 40 SKP ya nggak bisa dipakai, tetap 37,5. Kemudian pengabdian masyarakat itu 20%. SKP-nya 2 sampai 10. Kemudian publikasi ilmiah itu 0%. Jadi ini maksudnya untuk terampil tidak diwajibkan ya. Tapi bisa ditoleransi dengan 2,5 SKP. Kalau mau mengisi bisa dipakai 2,5. Kemudian pengembangan iptek ini 5% ini toleransi. Maksudnya toleransi itu tidak wajib, jadi boleh dipakai atau tidak dipakai. Ya. Jadi total 50 terdiri dari yang tidak wajib itu pada publikasi ilmiah. Ya, next. Untuk ahli ini untuk level D4 atau S1 ke atas ya. Kalau tadi level D3. Nah, ini untuk pembelajaran ini 15%, untuk keprofesian 55%, kalau tadi 60%. Kalau ini pengabdian masyarakat 15%, lah publikasi ilmiah ini harus juga toleransi sih, maksudnya diisi. Kemudian pengembangan iptek ini wajib untuk ahli. Jadi ini 5% untuk pengembangan iptek. Jadi total SKP 50 terdiri dari 7,5 sampai 12,5 pembelajaran, profesian 27,5, pengabdian masyarakat antara 1 sampai 7,5, kemudian publikasi ilmiah 5 dan pengembangan iptek 2,5. Ya, jadi ini pembobotan untuk mengumpulkan SKP. Next. Kemudian kita masuk di ranah pembelajaran. 5 ranah penghitungan SKP terhadap 5 ranah. Ya.
Next. Nah, untuk pembelajaran ini meliputi pendidikan formal saja ya, yuk ya, maksudnya pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi lembaga pendidikan formal yang telah terakreditasi dan memperoleh gelar. Nah, pelatihan, sedangkan untuk pembelajaran ini ada tiga kelompok pembelajaran pendidikan formal, pelatihan formal, pelatihan non formal. Jadi pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi. Kalau untuk pembelajaran ini pendidikan formal, kalau untuk pelatihan ini ada dua, yaitu formal dan non formal. Kalau yang formal adalah pembelajarannya diselenggarakan oleh lembaga, institusi atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi dan memperoleh sertifikat, dan kurikulumnya itu diupload di Siakpel ya. Kalau tidak diupload di Siakpel tidak berlaku. Jadi sertifikatnya ini nanti dari Dijenakes, jadi dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan pelatihan non formal itu proses pembelajaran secara mandiri. Nah, sekarang banyak yang menggunakan e-learning dan sebagainya, atau yang menggunakan yang bisa masuk ke sistem pelataran sehat itu banyak sistem melalui aplikasi yang bisa dipakai untuk belajar mandiri. Jadi nanti dalam pembelajaran mandiri itu nanti masuk ke dalam akun, nanti akan ada penilaian sampai menunjukkan kelulusan, dan nanti otomatis SKP akan masuk ke dalam dalam sistem tersebut. Itu belajar mandiri non formal ya, atau yang tidak langsung dengan dibuktikan dengan sertifikat atau laporan kegiatan setelah dokumentasi. Ya, next. Untuk pendidikan ini ketentuannya adalah memiliki ijazah termasuk sertifikat kompetensi pendidikan sanitasi lingkungan yang diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan SKP. Jadi setiap lulus dari pendidikan itu nanti akan dinilai ijazahnya itu besaran SKP-nya sesuai dengan tingkat pendidikannya, dan memiliki gelar jenjang lanjut pada bidang bukan sanitasi lingkungan tidak diberi nilai SKP kalau pendidikannya tidak bidang sanitasi lingkungan. Ini jenjang pendidikan formal yang sanitasi lingkungan meliputi D3, D4, kemudian sarjana Kesling, tapi setelah melalui penyetaraan. Kemudian pendidikan profesi sanitasi lingkungan, dan sarjana spesialis 1 atau magister terapan, sarjana spesialis 2 atau doktor terapan. Ya, next. Nah, ini pemberian nilai SKP terhadap ijazah. D3 itu lulus baru langsung dapat dinilai sebagai 9,5 diberikan SKP. Kalau D4 itu 12,5. Kalau profesi itu 22,5. Jadi kalau 50 tinggal nambah 27,5. Maksudnya ini hanya sekali lulus, jadi tidak tiap tahun. Kemudian dokter terapan itu 40. Ya. Next. Nah, untuk pelatihan formal ini di bidang sanitasi lingkungan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pelatihan yang terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan dan menggunakan kurikulum yang terakreditasi di-upload di Siakpel. Next. Ini adalah penilaian pelatihan formal. Kalau di bawah 8 JPL itu mendapat nilai 1 SKP, kemudian ya rata-rata 1 SKP.
untuk 9 sampai 16 CPL. Jadi kalau 2 hari itu 2 SKP. Kemudian jadi setiap kali penambahan hari itu diberi 1 SKP. Ya, next. Nah, pelatihan non formal ini adalah pembelajaran di bidang sanitasi lingkungan yang dilakukan secara mandiri maupun berkelompok. Jadi bisa berkelompok, tapi harus dibuktikan dengan laporan atau dengan dokumentasi, ya, atau hasil pelatihannya dibuat secara dokumentasi dan laporannya nanti akan diverifikasi oleh verifikator. Ya, next. Nah, ini non formal yang dapat memperoleh SKP, membaca artikel untuk memperluas wawasan, membaca artikel untuk memperdalam ilmu pengetahuan, mempelajari informasi dari media cetak, media elektronik, termasuk internet, pembelajaran melalui aplikasi e-learning, melalui Sidunakes, kemudian pelajari prosedur kerja atau peralatan standar dan kode dan lain-lain serta software. Ya, next. Nah, untuk peningkatan kompetensi ini juga mendapat SKP, antara lain adalah workshop, lokakarya, seminar, webinar, pertemuan ilmiah, dan pelatihan non-akreditasi di bidang kesehatan lingkungan atau sanitasi lingkungan yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, asosiasi, OP maupun NGO. Setiap 8 CPL ini juga memperoleh 1 SKP. Ya, next. Nah, ini penetapan SKP untuk peningkatan kompetensi. Minimal 4 CPL itu peserta mendapat 1. Kalau 8 CPL, 4 CPL tidak mendapat, tapi kalau internasional itu mendapat 1. Kalau 8 CPL baru mendapat 1, kalau internasional mendapat 2, dan seterusnya. Jadi kalau menyelenggarakan workshop atau seminar atau webinar atau lokakarya itu setiap 8 CPL mendapat 1 SKP. Tapi kalau misalkan 10 CPL itu sudah mendapat 2 di atas 8. Ya, next. Nah, untuk profesionalitas ini adalah urean pekerjaan, tupoksinya TSL ini di sini. Jadi kegiatan sehari-hari yang dilakukan di berkaitan dengan tugas di pekerjaannya, walaupun baik di pemerintah maupun di swasta, akan memperoleh nilai SKP sesuai dengan bidang sanitasi lingkungan yang secara rinci kegiatannya sudah dipaparkan tadi berdasarkan SKKNI atau standar profesi. Ya, next. Nah, ini disampaikan bahwa ada 4 bidang atau 4 kunci tentang penyehatan media lingkungan, kemudian pengamanan faktor risiko lingkungan, pengendalian faktor risiko lingkungan akibat vektor dan binatang pembawa penyakit, dan 4 penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu. Nah, kita dari 4 kegiatan tersebut itu tidak harus TSL melakukan semua, karena tergantung dari tempat tugasnya, dan tergantung dari level ya, kategori jabatan fungsionalnya. Kalau terampil ya sesuai dengan bidang terampil, kalau ahli ya sesuai bidang ahlinya. Namun kompetensi ini itu
sebaiknya harus dimiliki oleh dari level terampil sampai level ahli. Untuk penyehatan media lingkungan, itu kegiatannya adalah pengawasan kualitas. Ini kegiatannya terdiri dari surveillance kualitas media lingkungan dan pemeriksaan kesehatan penjamah pangan. Surveillance ini terdiri dari IKL, inspeksi kesehatan lingkungan, kemudian pengukuran kualitas media lingkungan di lapangan dengan alat sanitary kit dengan yang portable, kemudian pengambilan dan pengiriman sampel, kemudian pengujian sampel baik di lapangan maupun di laboratorium, kemudian pengolahan dan analisis data. Kalau untuk pemeriksaan kesehatan penyamah, ini pemeriksaan kesehatan, pengambilan spesimen penyamah, pemeriksaan higien perorangan, penggunaan alat pelindung diri, dan penyuluhan atau pelatihan penjamah pangan. Ya, next. Bagian dari pengawasan kualitas itu adalah analisis risiko. Dari hasil surveillance tadi dilakukan analisis risiko yang merupakan inti dari pekerjaan pengawasan, karena kalau hanya surveillance tidak menghasilkan rekomendasi. Nah, kalau analisis harus dilanjutkan dengan analisis risiko, karena analisis risiko ini yang dapat menghasilkan informasi yang diperlukan untuk intervensi. Kalau hanya IKL tidak memberikan informasi untuk intervensi. Nah, analisis risiko ini terdiri dari penetapan metode, pelaksanaan analisis risiko, penyusunan laporan, dan rekomendasi tindak lanjut. Nah, ini biasanya untuk analisis risiko ini untuk level ahli, karena harus menyusun manajemen risiko dan komunikasi risiko yang akan disampaikan kepada pimpinan atasan maupun stakeholder terkait, termasuk pimpinan wilayah seperti bupati, wali kota, dan sebagainya. Sebagai upaya untuk tindak lanjut intervensi terhadap masalah yang ditemukan selama dilakukan surveillance. Nah, biasanya teman-teman ini belum sampai analisis risiko, sudah kegiatannya tidak dilanjutkan. Ini oleh karena itu di dalam P2KB ini bahwa analisis risiko ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan, merupakan rangkaian, ya, jadi tidak bisa hanya dilakukan hanya satu kegiatan saja. Ya, next. Nah, ini masih di penyehatan media lingkungan. Yang kedua adalah perlindungan kualitas media lingkungan yang terdiri dari KIE, komunikasi, informasi, edukasi. Mungkin ini sudah banyak diketahui seperti STBM, atau pemicuan, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Next. Kemudian teknologi tepat guna. Nah, di sini umumnya masih belum semua TSL melakukan ini, tapi ada beberapa yang sudah. Jadi terdiri dari penerapan teknologi tepat guna yang sudah ada, dan pengembangan teknologi tepat guna ini biasanya menciptakan atau membuat baru yang disebut inovasi, kemudian rekayasa lingkungan. Kemudian ada untuk peningkatan kualitas media lingkungan, yaitu kualitas air dan kualitas pangan. Ini kualitas air seperti sedimentasi, aerasi, filtrasi, dan sebagainya. Kalau kualitas pangan seperti pengawetan, kemudian pengawetan atau membuat, ya, untuk teknologi pangan, ya. Next. Kemudian pengamanan faktor risiko lingkungan ini tadi sudah dijelaskan juga di SKKNI bahwa ini terdiri pengelolaan sampah domestik, pengamanan terhadap zat kimia serta bahan berbahaya dan beracun, kemudian pengamanan fisika udara seperti kebisingan, kelembaban,
dan sebagainya. Kemudian pengamanan limbah. Limbah ini terdiri dari limbah industri dan limbah domestik. Kemudian pengamanan limbah fasilitas pelayanan kesehatan ini tersendiri karena ada limbah infeksius dan B3 ya, B3. Kemudian pengamanan radiasi dan pengamanan pestisida. Jadi kegiatan-kegiatan ini merupakan suatu menu di mana tenaga sanitasi lingkungan di mana mereka bekerja bisa menghitung ya, membuat laporan untuk mendapat SKP dari kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Ya, next. Kemudian pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit terdiri dari pengendalian terhadap vektor dan pengendalian terhadap binatang pembawa penyakit. Kemudian penyelenggaraan sanitasi lingkungan dalam keadaan tertentu yaitu kondisi matra yang terdiri dari kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kemudian perubahan iklim, mitigasi, dan adaptasi. Ya, next. Dari kegiatan-kegiatan ini acuannya adalah PP 66 kemudian tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan, kemudian Kepmenaker 232 tahun 2020 tentang SKKNI, kemudian Kepmenkes nomor 4788 tentang standar profesi tenaga sanitasi lingkungan, dan Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan PP 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Next. Nah, dari rincian kegiatan profesional yang empat kegiatan pokok tadi itu dirinci dalam tabel 6 berdasarkan tingkat kesulitan itu diberikan SKP, nilai SKP. Untuk surveillance itu terdiri dari inspeksi sanitasi kesehatan lingkungan. Itu diberi nilai 0,2. Karena inspeksi IKL sanitasi ini untuk surveillance itu tidak hanya air, tapi juga ada lima media lingkungan yang harus dilakukan oleh ini karena teman-teman di puskesmas terutama. Jadi kalau 5 media ini harus dilakukan semua ya. Itu kemudian yang tinggi di sini adalah analisis risiko, itu diberikan 3 ya. Next. Ini juga sama HIE itu rinciannya adalah ada 2, kemudian TTG itu ada 2, pengembangan TTG dan sebagainya. Ya, next. Jadi mungkin nanti kita akan mengirim ya kepada teman-teman di provinsi dan kabupaten buku pedoman ini sebagai acuan untuk menilai SKP dan terutama kepada teman-teman verifikator ya untuk menilai nilai SKP ini. Ya, next. Jadi semua fungsi kegiatan yang tadi disampaikan tentang pengamanan, kemudian tentang pengendalian vektor, tentang kondisi matra sudah tercantum SKP-nya. Ya, next. Ya, next, terus sampai terus. Ya. Nah, kemudian ini pengabdian masyarakat itu untuk pengurus organisasi diberikan SKP. Jadi yang tingkat pusat mendapat 7 SKP per tahun, untuk provinsi 5 SKP, dan untuk kabupaten itu 5 SKP. Ya, next. Kalau untuk verifikator juga kita berikan SKP untuk pusat 5, untuk provinsi 3, untuk kabupaten 3. Kemudian penugasan khusus juga kita berikan. Ya, next, terus.
Nah, di samping itu pengabdian masyarakat juga ini SKP-nya ada yang sebagai tokoh masyarakat, sebagai pejabat non formal RT RW, juga sebagai anggota LSM. Ya, next. Publikasi ilmiah ini adalah karya tulis atau karya ilmiah dalam bentuk produk di bidang kesehatan lingkungan atau sanitasi lingkungan. Ya, next. Nah, ini karya ilmiah ini tidak harus membuat model, tapi kalau konsep saja sudah mendapat nilai 2. Yang penting harus diisi karena wajib untuk ahli. Jadi kalau nulis saja sudah dapat 2. Tidak harus membuat desain dan sebagainya. Tapi kalau sudah membuat produk atau market itu nilainya lebih tinggi. Ya, next. Nah, pengembangan ilmu dan teknologi ini juga tepat guna adalah berdasarkan penelitian, kajian, uji coba. Ya, next. Nah, ini juga begitu. Jadi tidak harus membuat iptek, tapi untuk penelusuran literatur, konsep saja sudah mendapat 1. Dan ini juga wajib, maka untuk ahli itu tidak harus melakukan penelitian, hanya penelusuran literatur 1 sudah cukup. Ya, next. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eko. Waktunya juga tepat. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mengikuti secara daring ini. Walaupun di Indonesia Timur sudah jam 4 ya, namun masih 600 lebih mengikutinya. Patut kita bangga bahwa teman-teman di daerah begitu antusias dan semangat untuk tetap mengikuti acara ini. P2KB ini adalah suatu kewajiban daripada teman-teman sebagai anggota HAKLI atau TSL, di mana unsur yang dinilai adalah atau ranahnya adalah pembelajaran, keprofesian, pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah, dan pengembangan iptek. Nah, ini sudah digradasi sesuai dengan persentase, dan untuk terampil publikasi ilmiah tidak diwajibkan.